Pak Dedi. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Puji. Kepada Pak Puji SPD kami silakan. Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan materi yang kami dapatkan dari Diklat 1. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hanya menyampaikan, jadi bukan dari ide kami. Jadi ini hanya menyampaikan apa yang kami dapat dari Diklat selama 1 minggu. Jadi artinya kita itu masih dalam belajar. Artinya kalau ada hal-hal yang kurang tepat atau mungkin salah, boleh nanti kami berpikir dikoreksi. Khususnya saya minta koreksi dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ini kayaknya sudah siap mulai ngatur itu. Bapak Ibu mulai ngatur. Gimana kalau audit SPT Mas? SPT kita mohon izin SPT sebentar. Nanti juga SPT-nya akan kami sampaikan. Mohon izin disampaikan. Kira-kira bergerak dengan saya 50.000 bergerak. Betulnya 1 juta ya, udah ada Terima kasih. Kami akan menggunakan tahun nanti silakan Bapak Ibu Guru membuka browser di Chrome. Ya, ini kalau di share link itu biasanya tidak mau karena browsernya tidak support Bapak Ibu yang ada sudah di laptop atau HP, silakan masuk ini kabotin.net. Ini hanya 40 peserta, setelah 40 dari sana. Silakan dengan kunjungnya 61056. Terima kasih Bapak. Ya, kalau enggak rumahnya. Oke. Selain itu tidak sama. Mohon nanti saya kasih protes dari ini. Coba nanti beri nama aslinya ya, karena kalau dapat hadiah sampean biar siapkan kameranya Pak. Kameranya masih siapkan. Aku udah sama sekali mobil kata tenangnya. Tri atau Mbak Tri? Mbak Tri. Pak Suko. Sampai
Tenang dulu dibagi wong saya. Saya itu turun tok iki. Jadi yang disampaikan itu juara satu saja. Oh, tapi saya sing ketek-ketek. Juara satu. Bukan juara Pak Agus kawan Pak Budi masuk. Enggak ada nanti di video call ya. Mohon Pak Budi atau Pak Budi, Pak Budi itu kalau tidak masuk atau tidak bisa dikenal atau jangan di video call. Jadi pentingnya lagi spam. Jadi kadernya orang. Hubungannya ngobrol dilanjut atau masih kawin itu? Mulai ya? Mulai kita mulai 30 soalnya di sini Bapak lihat Andi membawa uang 30.000 untuk membeli gas. Ternyata harganya 15.000. Berapa uang kembalinya? Silahkan dilihat di silakan. Lalu merah, orange, kuning. Jawabnya 5.000. Kalau kita lihat yang paling cepat. Wah, sama sedikit. Kalau saya bikin sepinya ya, jadi nanti kalau betul mau seorang boleh banyak. Kelihatan itu gitu. Berikutnya. Suaranya udah masuk dia. Berapa ya? Jangan cepat-cepat ini. Jawabnya lama. Berikutnya, cuma soalnya jumlah. Ini ada soalnya. Berikutnya. Salah. Kilo sedikit kilo. Bener pasar dong masalahnya.
juga gimana Pak Yani? Telurnya di sini kan juga apa ya? Telur Pak Yani. Ini kenapa? Ada yang jadul itu berdua jadi tidak ada yang Yang tercepat. wah Pak Medes. Jadi Jogi. Ada juga Cepat. Wah, Pak. Very good ya. Yang tercepat. Wah, Pak. Terus aku mau jual hijau gitu. Tapi lo ya. Nah, serius. Pak D. Iya, gue mau pikir gitu. Terakhir. Tali nih kayak belalang. Kita lihat di Terima kasih Mbak. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu saya mau membagikan pola pikir berdua bisa dari sana. Saya harapkan nanti sampai akhir sesi Bapak Ibu tidak ada yang senang seperti ini. Berikutnya. Begini Bapak Ibu. Seru ya. Malah juga. Malah ya. Tapi materi Bapak Ibu. Jadi materi ini juga nanti juaranya akan saya sampaikan. Itu ya, juaranya akan kami sampaikan. Makanya tolong nanti Bapak Ibu memperhatikan materi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Kita dari saja.
training ya. Jadi tadi setelah di cover dengan keluar masuk lagi ke joinmynews.com. Ini tidak saja tidak harus link atau QR code, itu masalah nanti kalau QR code masuk ke browser Bapak nanti jadi tidak mau bisa. Jadi selalu masuknya menggunakan browser Chrome selalu. Nanti selain itu tidak mau mati juga. Tapi begini, hasil dengan joinmynews.com dengan pinnya atau kodenya 07697. Pak Elmi ya. My wishes, Pak. Oh iya, joinmyquiz.com. Gajah lucu lagi siapa ini? Oh, Pak Diki. Pak Toga, Maria. Oh iya, kodenya belum. Siapkan sawerannya. Tidak kantor. Saweran. Pak Dedi sawernya Pak Ded. Sawer lagi nih. Pak Septa. Sawer lagi nanti. Oke. Hah? Kalau ini pesertanya lebih dari 40. Yang tadi setelah 40 ya. Pak Sutansi, Pak Budi ada Pak Dedi, masuk. Oh, jadi harus. Nama desa harus masuk lagi. Biar nanti dapat kalau dapat bersama. Kata gini, saya mau begini. Kami nanti menyampaikan karena di belakang kami masih ada Bu Kalimatus dan Pak Emi yang akan menyampaikan materi pembelajaran jadi nanti sambil bermain ini
kita juga menghadapi materi tentang pola pikir berpikir atau mindset. Kalau pengucapan saya ini 38 mulai kali ini bisa menyusul, jadi misalnya 3 bisa menyusul. Baik, kita mulai sekarang. Jadi materi hari ini adalah pola pikir bertumbuh. Satu dibesari di hari ini. Slide berikutnya, jadi tujuan pembelajaran hari ini saya nomor 1 yaitu memahami konsep pola berpikir bertumbuh. Ini dari Bapak cerita, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Jadi artinya semua masalah itu jalan keluarnya cara menyelesaikan sangat banyak kalau mindset kita itu bertumbuh. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Saya bukannya dengan Bapak sekolah yang ingin mewujudkan ekowisata. Jadi kalau pola pikir kita grow mindset, tidak ada yang tidak mungkin. Menurut Profesor Dudi berikutnya latar belakangnya grow mindset itu hasil survei PISA, murid kita itu memiliki rata-rata mindset di bawah 40%. Ya. Nomor 3, jadi mindsetnya tidak grow tapi tetap. Berikutnya, ini saya sepakati juga. Pola pikir adalah segalanya. Jadi pola pikir itu akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasilnya. Jadi pola pikir ada tindakan ada hasil. Jadi artinya begini, misalnya hari ini ada diklat atau peribahasa, padahal Bapak Ibu itu tidak belajar hari ini, harusnya tidak masuk. Tetapi kalau mindsetnya Bapak Ibu grow atau tumbuh, berusaha untuk datang atau tidak belajar di hari ini. Termasuk tadi misalnya Pak Eko mewujudkan ekowisata, ya kalau berpikir grow mindset, dia akan tumbuh, mengerjakan dan akan menemui hasil. Baik, berikutnya pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi. Jadi pola pikir dari mindset atau fondasi dari keterampilan atau skill set dan hal. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Ya, berperan untuk memperkuat salah seseorang dalam melihat. Jadi pola pikir sangat mendasari sebagai fondasi dari keterampilan dan alam. Misalnya saya yakin bahwa itu guru produktif ketika alamnya dimasukkan, kemudian mungkin alamnya kurang ketika makan, ketika mindset dia bertumbuh, dia akan mencari jalan bagaimana ada anaknya bisa tetap keterampilan. Misalnya keterampilan kurang. Bagaimana kalau ada materi yang belum kita kuasai? Kalau orang pikir kita bertumbuh, dia akan mencari jalan bagaimana mendapatkan materi yang belum dikuasai. Mungkin mencari guru kamu atau kemudian studi dan sebagainya, sehingga karena pola pikir itu ada saja jalan untuk mencapai tujuan.
Berikutnya, mengapa manusia berbeda-beda? Jadi karena pola pikir tadi yang berbeda-beda. Misalnya karena cara semua melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa yang berbeda. Apa ini? Geruntai ya? Enggak ini. Pakai anu aja, pakai update. Wifi saja. Wifi aja. Wifi saya. Dia monggo. Lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis pola pikir. Ya. Jadi ada pola pikir growth mindset melawan PS. PS itu apa Pak? Versus mindset. Ya. Jadi ini salah satu dengan melanggar atau sekolah kita yang gambarnya itu biji yang bertumbuh dan berkembang. Kalau fixed mindset adalah pikirannya terbunyi. Kalau ini pikirannya berkembang. Dan growth mindset itu keyakinannya bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan. Tapi kalau menurut fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa berubah bawaan lahir. Nah, itu kalau fixed mindset. Berikutnya pola pikir tetap versus pola pikir berbeda. Jadi ketika pola pikir tetap itu ketika ada challenge itu apa sih? Tantangan. Jadi kalau ada tantangan, misalnya Pak Dedi atau Pak tadi membuat challenge apa Pak Dedi? Challenge tadi yang challenge ke inovasi ya. Kalau Pak Aslan challenge untuk membuat inovasi, kalau pola pikir tetap dia akan menghindar. Tetapi kalau pola pikir itu akan menerima. Kemudian kalau ada obstacle itu hambatan. Kalau ada hambatan, pola pikir tetap dia akan menyerah. Kalau ada hambatan, tetapi kalau pola pikir itu akan bertahan. Kemudian kalau ada effort itu bisa upaya bisa. Jadi kalau ada orang berusaha untuk mencapai tujuan itu dianggap berhasil, berhasil di Pak Tolan. Tetapi kalau bagi orang yang pola pikir bertumbuh itu merupakan suatu peluang. Kemudian berikutnya kritik. Kritik itu bagi orang yang pola pikirnya tetap dia dianggap sebagai serangan atau gangguan. Serangan dianggap serangan menyerang ya, atau mungkin bisa dikatakan membunuh. Tetapi bagi orang yang pola pikir yang bertumbuh merupakan informasi, tempatnya berkaca, tempatnya menjadi tempatnya beres. Kemudian berikutnya ada sukses adil. Ada orang lain yang sukses dianggap sebagai ancaman. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh merupakan inspirasi, jangan jadi sukses, dianggap sebagai ancaman kalau pola pikir bertumbuh akan menjadi inspirasi.
dari pola pikir otak menuju ke pola pikir bertubuh. Jadi yang pertama itu belajar cara mengenali suara PPT. Jadi suara PPT itu pola pikir otak, PPT itu pola pikir otak. Suara yang menimbulkan kaget, dia selalu kaget dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian dia menyadari bahwa kita punya pilihan. Kalau ini pola pikir otak, kalau pola pikir bertubuh, dia sadar bahwa banyak pilihan. Kemudian dia berbicara kembali dengan suara PPT, pola pikir bertubuh. Suara yang menimbulkan optimis. Jadi dia selalu optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau PPT. Kemudian setelah optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dia akan melakukan sesuai dengan suara PPT. Next. Di sini suara bedanya suara pola pikir otak dan suara pola pikir bertubuh. DAP sudah tampil. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Itu kalau PPT. Kalau PPT, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba. Kemudian kalau pola pikir tampil, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Kalau PPT, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi. PPT salah menunjukkan kelemahan saya, sehingga harus dihindari dikerjakan aman. PPT kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Berikutnya saya hanya fokus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Jadi kalau diberi tugas sampean, ini mungkin menolak aja. Karena PPT saya bisa belajar apapun, juga yang saya mau, termasuk hal yang sangat sulit sekali. Kemudian kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya. Menurut diri akan menjadi faktor yang menentukan sukses. Dia tergantung pada kecerdasan dan kemampuan. Kalau tidak cerdas, tidak mampu, jadi tidak optimis. Tapi bagi orang yang PPT, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Jadi sudah setidaknya itu bukan karena kecerdasan kemampuan, tapi belajar dan selalu berusaha. Ini riset aja loh. Intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik untuk dalam meningkatkan prestasi. Berikutnya prosedur integrasi pola pikir saat lihat ada murid yang mau menyerang. Ketika memiliki tantangan atau kesulitan, segera dulu dia mencoba. Pada saat murid mau mencoba, segera diujian proses karena telah mau berusaha. Lalu jelaskan kepada murid tentang PPT dan PPT dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Kemudian jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara tak belajar dan berkembang. Ini contohnya seperti itu. Jadi misalnya ini, tujuh atau teri misalnya. Seorang siswa lulusan APH penjurusan merasa ingin menyerah karena beberapa kali gagal membuat kue, bungkus dan tidak mengembang. Ini paham orang biasanya takut. Prosedur intervensi pola pikir. Dorong untuk mencoba. Guru melihat siswa mulai frustasi dan ingin berhenti. Kemudian guru berkata, ini paham. Saya tahu ini sulit, tapi ayo kita coba sekali lagi. Kamu masih bisa lebih baik dari percobaan sebelumnya. Ini dari cara dibilang belum ya. Berikutnya berikan ujian proses setelah siswa mau mencoba lagi. Guru langsung beri penguatan. Bagus sekali kamu dan mencoba lagi. Itu tanda kamu sungguh-sungguh
berusaha belajar. Berikutnya jelaskan tentang PPT dan PPT. Guru jelaskan ada perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir terbuka. Kalau pola pikir tetap, bilang aku memang tidak bisa membuat kue, tapi pola pikir terbuka bilang aku belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar supaya berhasil. Terus kemudian tekankan pada kesalahan adalah bagian dari kesalahan belajar. Kesalahan adalah bagian dari guru menegaskan bahwa keberadaan kue tidak mengungkap adalah kesempatan belajar. Jadi seperti headline kesalahan itu justru membuat otak kita berubah. Dengan mencoba, kita akan tahu adonan mana yang terlalu cair, berapa lama membungkus yang pas, dan akhirnya hasil akan lebih baik. Ini contohnya, ngerti? Ini komunitas belajar. Jadi komunitas belajar antara guru, orang tua, murid, dan kolega ini sangat bisa menggunakan PBB di sekolah. Jadi bagus sekali kemarin ketika rapat di jurusan kemarin tentang PKL. Jadi saya selalu pada bapak ibu kemarin yang usul ketika mau berangkatkan PKL atau praktik itu mengajak orang tua dan dia atau kolega murid. Jadi ketiganya dipertemukan sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya orangnya, jadi jangan berpikir sedemikian. Berikutnya ngelek. Lalu panjang juga dari otak sambil dinikmati waktu. Sebenarnya cara bersabar tiga. Hubungan guru dan murid dengan baca sendiri itu karena murid mengetahui bahwa gurunya yakin kemampuan muridnya dalam belajar. Murid menghormati menyukai gurunya. Ini dari kita kan. Murid mau meminta masukan dari guru. Murid sadar bahwa pilihan sendiri beroleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Murid merasa aman dengan guru. Jadi intinya murid itu dibuat senyaman mungkin seperti anak kita. Kita sehingga dia merasa berada di sekolah. Terus ujian pribadi versus ujian proses. Jadi cara guru ujian kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Nah, misalnya kamu pasti pintar itu ujian pribadi, kamu pasti sudah kerjakan itu adalah ujian. Next. Nah, ini contohnya ujian pribadi itu contohnya kamu memang berbakat dalam matematika. Terus kemudian kamu butuh materi yang akan menantang otak. Itu adalah bedanya antara ujian pribadi dan ujian proses. Menurut Bapak itu kira-kira yang bagus ujian pribadi atau ujian proses? Proses. Oke. Kalau ujian pribadi itu biasanya menimbulkan sombong, ya, sombong. Kalau ujian proses tidak. Ngerti nggih? Next. Ini menurut Profesor Manu Kapur, ya katanya. Jadi bila murid diberi kesempatan untuk mencoba dan berjuang dalam memecahkan masalah,
dan mencari solusi, mereka akan lebih mudah memahami. Jadi sekali lagi, jadi kalau murid ini diberi kesempatan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi, dia akan mudah penambahan kata yin dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dari tidak menjadi belum. Jadi yin itu belum gitu. Misalnya I can do this. Jadi saya tidak dapat mengerjakan, tapi dirubah menjadi saya belum bisa mengerjakan, dan seterusnya, kayaknya begitu. Jadi ini sudah, tak kira dari belum selesai. Saya percepat. Jadi ini target rumah PS target pembelajaran. Jadi ini sering kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi anak sering kita buat target untuk mendapatkan nilai, misalnya nilainya di atas KKM atau berapa ya. Jadi kalau nilainya bagus dianggap berhasil. Tapi di sini tidak. Kalau target pembelajaran untuk membantu seorang belajar mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi ketika jenengan mengajar bahasa Inggris, jangan ditargetkan untuk mendapatkan nilai A atau nilai bagus. Tapi siswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini contohnya. Jadi performance goal versus learning goal. Jadi menurut Bapak Ibu pilih mana nih? Performa atau learning? Learning. Jadi jangan mengejar nilai, tapi yang dikejar adalah kemampuan, mampu. Next. Nah ini banyak sekali. Jadi baca piyambak di HP dengan sudah ada. Jadi deskripsinya kalau target misalnya sambil contoh satu saja. Jenis tugas yang diberikan kepada murid. Target performanya, tugas terlalu mudah dan kebanyakan hafalan. Tugasnya terlalu mudah dan banyak hafalan. Tetapi kalau target pembelajaran tidak, tugasnya bervariasi dari yang mudah hingga yang sulit dan menantang. Itu bedanya. Jadi jenengan sebenarnya diarahkan yang selama ini menggunakan target performa, tapi sekarang diarahkan kepada target pembelajaran. Baik, next. Pembelajaran berbasis otak ya. Jadi pola pikir memiliki fondasi yang sangat kuat yaitu neuroscience. Apa ini? Neuroscience gitu. Murid yang mengalami kesulitan dalam belajar tapi tetap terus bertahan dan mencoba lagi ternyata akan memicu aktivitas otak sehingga membuat proses berjalan. Jadi ini ngedrill otak gitu ya, mungkin begitu. Lanjut terakhir Profesor apa ini? Juber. Ini bahwa murid yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal matematika lalu mencoba lagi dapat memicu aktivitas otaknya. Jadi untuk Bapak Ibu guru matematika ya. Jadi anak sering mencoba itu akan memicu aktivitas otaknya. Intinya begitu. Hal ini terjadi bila murid bisa menjawab soal secara benar dengan mudah. Next. Nah, ini. Monggo. Jadi dengan jawab. Ya. Iya. Kuis mungkin sampai terakhir. Iya. Wow. Iya. Jadi jawabannya benar ya. Benar. Cepat Pak Dedi, mohon maaf. Pola pikir adalah segalanya.
pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang ini jenengan geser-geser gitu. Urutannya benar yang mana sesuai materi tadi. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ini waktunya 1,5 menit. Tujuh detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22. Wih, kemarin Pak Toba tadi. Iya. Pola pikir segalanya gitu ya. Pola pikir akan menjadi tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang urutannya benar. Nah ya, pola pikir, tindakan, hasil. Gitu kan? Lanjut. Pak Toba ini. Next. Sinten nggih sing ngeres. Ingkang ngeres niki sinten? Yang ngeres mungkin ditanyakan. Tapi jangan ditanyakan jawabannya gitu. Ini materinya ini gimana ya? Materinya sudah saya siapkan, tinggal jawab saja. Jadi kan. Kalau betul sorak atau gimana gitu Bapak? Diam saja Pak Anton bisa dengan sorak-sorak. Buat serius Pak, jangan serius. 8 detik, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Pak Toba tadi cepat ya. Saya. Jadi jawabannya ini apa tadi? Karena pola pikir merupakan fondasi yang mempengaruhi cara seseorang melihat, berpikir, dan menghadapi masalah. Apa perbedaan utama antara growth mindset dan fixed mindset? Nah, materinya ini dulu. Tiga detik lagi, 2 detik lagi. Ayo. Ya. Pak Toba Butika. Wah. Yang ini
Yang betul, growth mindset percaya kecerdasan dan keterampilan bisa berkembang melalui usaha dan belajar. Sedangkan mindset percaya kecerdasan bersifat tetap dan sulit diubah. Banyak yang pinter ya. Pinter Bapak Ibu ternyata. Bagaimana seseorang dengan pola pikir bertumbuh biasanya merespon kalau ada kritikan. Caper atau bagaimana kalau dikritik gitu ya? Itu ketering gitu. Kayaknya Pak Tongan. Repot Pak Jadi. Nanti nilainya di setor ke Pak Jadi betul. Nilainya di setor ke jadi kan? Wah. Pertemuan bulan depan lagi. Oke. Butika. Tercepat tadi ya. Menerimanya sebagai informasi yang berguna untuk perbaikan. Pinter-pinter ini. Baik. Next. Manakah pernyataan berikut yang mencerminkan pola pikir bertumbuh? Materinya di sini Bapak Ibu. Ada yang resen apa gitu? Kurang 10 ya Bapak Ibu. Baru 34 yang jawab, kurang 10 Bapak Ibu. 4, 3, 2, 1. Wah, ini ya Butika Sumat dari di sini. Nah, ini manakah pernyataan berikut yang mencerminkan pola pikir bertumbuh? Banyak yang saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekali. Oke, mantap. Kesalahan merupakan salah satu cara utama untuk belajar dan berkembang. Materinya ini. Resin yang disampaikan yang resin. 8, nggak cepat baru 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, benar gitu. Jualannya Pak Sindi gitu. Pak Septa. Pak Septa. Ini terakhir kayaknya Bapak Ibu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan positif antara guru dan murid? Di HP ini kan betul-betul ada nih. Iya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan positif antara guru dan murid? Jawabannya betul, murid merasa aman mau meminta masukan dari gurunya dan sadar bahwa perkembangan diri lebih penting daripada sekedar nilai. Banyak yang betul. Kita cari juaranya. Pak Toha, Butika. Pak Sumat dari sini. Pak
Pak Sumanter, monggo mriki. Pak Sumanter sinten, Pak? Monggo mriki. Atau monggo. Sawen. Jadi mantap sekali. Ternyata muridnya Pak Kunci mau pinter-pinter ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atau kalau ada kata-kata atau yang kami sampaikan itu ada yang salah atau tidak berkenan di hati panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.